betul. Ini Bu menjadi guru apa nih? SD Said Naum ya Bu? Untuk SDIT Said Naum, ngajar di kelas 3. Itu sama mata pelajaran pendidikan agama Islam. PAI berarti ya Bu? Mm-mm. Ibu perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya mahasiswi dari SKIT Unesa. Prodi yang saya ambil kebetulan pendidikan guru sekolah dasar. Dan untuk wawancara ini untuk memenuhi mata kuliah saya Bu, kebetulan. Oh iya. Jadi waktu kalau saya masih penutup. Ya boleh. Makasih ya Bu. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ini aku manggilnya Ibu Kakak nih, kayaknya Ibu masih muda. Iya makanya itu sama-sama masih muda ya. Bapak berapa Bu umurnya? Umur masih 24. Jadi guru muda berarti ya? Baik, langsung tanya nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Ya, Ibu, saya mau nanya mengenai kultur sekolah yang ada di sekolah yang Ibu ajar. Seperti tata tertibnya, seperti peraturan-peraturan sekolah, itu gimana Bu? Tata tertib di sekolah ya? Iya. Kalau peraturan sih, yang pertama kedatangan itu untuk murid jam 6.50, kalau untuk gurunya jam 6.30. Itu harus sudah datang di sekolah. Dan untuk pengantaran hanya sampai gerbang. Nah, ketika masuk ke kelas, sebelum masuk ke sekolah itu, guru menyambut kedatangan siswa ya di gerbang itu. Nah, terus kalau di kelas, nanti anak-anak melepas alas kaki. Itu untuk peraturan sekolah. Dan harus memakai seragam sesuai peraturan sekolahnya. Kalau untuk peraturan di kelasnya, itu ada beda-beda juga sih per kelasnya itu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 punya peraturan sendiri di kelasnya. Kalau di kelas yang Ibu ajar, biasanya peraturan di kelas seperti apa Bu? Kalau peraturan di kelas, yang pertama mungkin mengucapkan salam kalau masuk ya. Terus membaca doa sebelum belajar. Dan membaca Al-Masurat, biasanya kita ada kegiatan Al-Masurat kalau pagi. Dan setiap hari Selasa dan Rabu, ya melaksanakan sholat duha sebelum pembelajaran. Dan istirahatnya itu kita 2 kali, jam 9.30 sama setelah zuhur, setelah sholat zuhur. Dan untuk kelas 3 itu jam pulangnya sekitar jam 13.40. 13.40, sekitar jam 2 untuk kelas 3. Nah, untuk kelas 1 beda lagi itu peraturannya. Lebih cepat pulangnya berarti ya Bu? Iya. Untuk jam istirahat Ibu, ini peserta didiknya bawa bekal atau gimana Bu? Kalau untuk istirahat yang pertama, ya mereka bawa bekal sendiri. Kalau untuk istirahat yang kedua, kita menyediakan catering dari sekolah. Oh, tapi itu untuk mau aja, ya. Kalau yang nggak catering, biasanya bawa bekalnya double. Biar nggak lapar ya Bu? Iya. Iya. Disambil lagi kan mengurangi plastik ya Bu ya? Iya. Nah, itu juga program kita mulai dari tahun pelajaran kemarin itu sudah ada program membawa tumbler ya? Iya. Tempat ya, tidak jajan yang berbotol plastik itu untuk mengurangi sampah plastik. Berarti di kelas disediakan ini apa namanya? Air minum. Dispenser. Iya, ada dispenser, ada air minumnya. Lanjut Bu, ini untuk organisasi di sekolah. Jadi untuk susunan dari kepala sekolah, lalu biasanya wakil ya Bu? Biasanya ada apa aja Bu organisasi di sekolah untuk para guru-gurunya? Susunan organisasinya ya? Iya. Kepala sekolah dan wakilnya itu ada 2, wakil kurikulum sama wakil kesiswaan. Nah, di bawahnya lagi ada sebelum wakil seharusnya ada yayasan ya. Soalnya kan kita di dalam naungan yayasan gitu. Terus ada humas, ada kerumah tanggaan, ada sarpras, sama apa itu bagian apa sih kalau ini ya? Ya, humas, sarpras. Sebentar, saya lupa. Gak apa-apa Bu, karena memang banyak ya susunannya. Iya, banyak susunannya sih soalnya. Dan lagi juga kebersihan, keamanan. Iya, kebersihan keamanan pasti ada ya. Iya. Oke, baik Bu, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Ini bagaimana Bu, Ibu mengimplementasi tata tertib dan peraturan-peraturan agar dicontoh para peserta didik Bu? Yang pertama ya pasti kita juga harus mencontohkan ya, kita membuat peraturan, jadi gurunya juga harus terlebih dahulu memberikan contoh kepada anak murid. Soalnya kalau misalnya kita kasih peraturan jangan buang sampah sembarangan, tapi murid lihat kita buang sampah sembarangan, atau jangan makan sambil berdiri, tapi muridnya lihat gurunya sambil berdiri makannya, pasti murid juga, ibunya juga begitu. Jadi pertama kita harus memberikan contoh dulu pada muridnya nih, terus kita sebelumnya pas masuk bukan pembelajaran, tahun ajaran baru kan, kita otomatis perkenalan dulu sama murid yang barunya juga. Nah, dari situ kita kasih peraturan yang ada di kelas. Di peraturan di kelas ini seperti ini. Yang pertama peraturannya misalnya ini. Nah, kenapa kita ada peraturan ini? Kita harus kasih tahu
kebaikan dari peraturan ini jika dijalankan, keburukan jika peraturan ini tidak dilaksanakan gitu. Jadi supaya muridnya mengerti berarti tata tertib ini harus dijalankan supaya pembelajaran di kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, terus yang ketiga pasti setiap peraturan kan ada ininya ya, konsekuensinya atau ininya, sanksinya gitu. Kalau misalnya tidak mengikuti peraturan berarti ada ininya gitu, ada konsekuensinya. Jadi anak-anak insya Allah perlahan bisa mengikuti peraturan yang ada di kelas. Bagaimana menumbuhkan sikap saling peduli, Bu? Kalau misalkan antar temannya atau antar guru? Gimana? Kalau untuk menumbuhkan peserta didik sifat peduli kepada sesama itu seperti apa, Bu? Sifat peduli? Iya. Ya. Kalau ini menanamkan sifat peduli ya, kita juga harus memberi pengertian dulu pada ini ya. Kadang anak-anak kan masih harus belajar gitu, masih harus diberi pengertian. Ya, biasanya kalau ini gurunya biasanya kalau setiap pagi sebelum pembelajaran itu kita juga bukan hanya al-maksurat atau murojaah ya sebelumnya. Biasanya ada juga kisah-kisah Nabi yang kita ajarkan ke anak-anak. Nah, dari situ kita kasih teorinya dulu. Nah, terus memberikan contoh kepada ini, sikap kita harusnya seperti ini kepada teman, tidak boleh seperti ini. Nah, dari situ anak-anak juga perlahan belajar tentang keteladanan sikap-sikap Nabi, termasuk peduli, percaya diri juga. Baik, Bu. Lanjut pertanyaan yang keempat, ini mengenai kegiatan-kegiatan di sekolah, Bu. Ya, seperti upacara bendera contohnya. Biasanya yang menjadi tugas itu untuk kelas berapa, Bu? Karena kan kalau kelas 1 kayaknya masih sulit ya, Bu ya? Ya. Ya, kalau untuk upacara bendera di SDIT Sainaum mulainya dari kelas 4 sampai kelas 6 yang menjadi petugasnya. Lalu itu diseling. Biasanya yang melatih mereka tuh biasanya siapa? Atau ada wali kelasnya atau petugas khusus? Kalau tahun kemarin sih masih ini ya, guru kelas 5 sama kelas 6. Kalau sekarang mungkin ada guru khususnya untuk itu upacara bendera. Jadi khusus untuk melatih upacara bendera. Kalau kemarin sih rata-rata masih wali kelasnya juga yang ngajarin. Itu untuk yang menyiapkan seperti benderanya, terus undang-undangnya itu siapa, Bu? Terus ada mikrofonnya itu biasanya yang menyiapkan siapa, Bu? Bagian satgas. Oh, mereka yang menyiapkan ya? Bagian satgas dibantu dengan wali kelas misalnya. Wali kelas bagian petugas upacaranya misalnya kelas 4 berarti wali kelas 4 A yang ini. Iya. Lalu untuk kegiatan rapat guru, Bu, itu biasanya apa yang dirapatkan ketika sedang rapat? Kalau rapat guru, yang pertama pasti evaluasi pembelajaran sebelumnya, terus merencanakan apa yang akan dilaksanakan seminggu ke depan atau sebulan ke depan. Soalnya kalau di Said Naum, rapat gurunya itu setiap hari Senin, jadi seminggu sekali ada rapat guru. Oh, ya ini. Oke. Lalu pertanyaan yang kelima, ini mengenai ini, Bu, apa kokurikuler. Ini biasanya kan peserta didik biasanya wisata ke museum, ke pusat-pusat industri, ini masih berlangsung atau tidak di sekolah, Ibu? Oh, kayak outing kelas gitu ya? Ya, ada biasanya setahun 2 kali, satu semester itu ada outing kelas. Oh, berarti mereka belajar di luar berarti, Bu ya? Ya, belajar sesuai tema yang ada di pelajarannya. Misalnya temanya tentang pertumbuhan makhluk hidup. Berarti biasanya ke kebun binatang atau kemana. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan materi yang mereka pelajari. Biasanya yang sudah boleh keluar itu kalau untuk kelas rendah itu masih maksudnya bisa untuk mengikuti bisa, dari kelas 1. Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena orang tua keluar. Apa mereka mengikuti? Orang tuanya pasti kalau kelas 1 masih ini ya, masih khawatir gitu. Yang kita kasih kepercayaan kepercayaan kepada orang tuanya aja bahwa kita insya Allah bisa menjaga anak-anaknya gitu. Karena kita juga komunikasi dengan orang tuanya lewat WA gitu. Ini anak saya biasanya gitu. Ya. Memberi kabar anaknya setiap di sana gitu. Kalau untuk kelas bawah, kalau kelas atas mah udah pas. Udah percaya lah anaknya udah mandiri. Iya, kalau untuk kegiatan ekstrakurikulernya gimana, Bu? Di sekolah Ibu ada apa aja? Ekstrakurikuler ada tafis, ada sains, ada bahasa Inggris, terus futsal, karate, sama apa yang satu? Oh, sudah itu. Oh, sama menari. Oh, menari. Tari. Semua ikut atau gimana, Bu? Minimal satu siswa itu mengikuti satu eskul, tapi kalau lebih dari satu juga nggak apa-apa. Banyak ya, Bu, eskulnya ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk eskulnya sendiri biasanya lebih banyak itu di bagian mana eskulnya, Bu? Kalau banyak sih, lebih banyak ke tafis ya kalau di Said Naum. Oh iya, betul. Jadi mencetak hafizah dan hafiz ya. Iya kan orang tua masukin ke situ rata-rata pengennya anak-anaknya jadi penghafal Quran gitu. Jadi salah satu daya tariknya Said Naum tuh. Iya. Biasanya kalau untuk menghafal Quran itu berapa jam, Bu? Dan bagaimana cara mereka menghafal? Karena kan mereka kan masih belum ada yang mungkin yang belum jelas bacaannya. Itu
Itu gimana? Iya. Nah, kalau untuk tahfiz, kebetulan saya juga pernah ngajar tahfiz waktu kelas 1 dan kelas 2. Kalau untuk kelas 1, kelas 2, karena kan masih ada yang belum bisa baca Quran ya. Jadi, kita yang gurunya yang benar-benar harus mentalaki anak itu sampai dia benar-benar bisa mengucapkan apa yang harus dia baca gitu. Jadi ditalaki dulu, kita dulu baca satu ayat, kemudian anaknya ngikutin, terus kita ulang lagi gitu. Itu apa sih untuk kelas 1 sama kelas 2. Metodenya talaki. Kalau untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, rata-rata talakinya cuma sekali gurunya, terus habis itu dilepas anak-anak. Silakan buka Quran sendiri, hafalin sendiri, langsung setor ke gurunya. Beda sama kelas 1, kelas 2 itu dari pertama sampai terakhir jam pelajarannya itu terus gurunya yang mengulang-ulang. Ya. Jadi anak itu mendengar dan mengikuti terus gurunya. Itu biasanya ada kalau untuk anak kelas 1 atau 2, satu orang atau 2 orang atau banyak yang belum bisa? Yang apanya? Yang belum bisa membaca atau belum bisa membaca Quran. Banyak. Kalau kelas 1 hampir 80% sih masih ini ya, masih belum bisa. Mungkin yang bisa dari 28 anak baru 5 anak atau 4 anak gitu. Nah, kalau udah kelas 2 sih alhamdulillah udah lumayan banyak, cuman kan masih belum lancar. Masih terbata-bata gitu, tapi bisa baca. Kalau kelas 3 alhamdulillah kebanyakan sudah bisa. Untuk tahfiz biasanya ada target nggak Bu? Untuk kelas 1 berapa lembar atau berapa juz? Ada. Kalau untuk tahfiz itu satu tahun itu kita setengah juz. Jadi jadi kelas 2 itu udah dapat 1 juz. Berarti memang bisa menghafal Qurannya ya Bu ya? Iya, jam tahfiznya yang paling banyak tadi namanya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Bu. Sama Bu, untuk bagaimana praktik-praktik kebiasaan-kebiasaan positif agar anak itu menjadi lebih baik gitu Bu, untuk membuang sampah itu. Seperti apa kebiasaan-kebiasaan yang selalu Bu lakukan di kelas? Gimana? Maaf kurang jelas lagi. Jadi kebiasaan-kebiasaan perilaku positif yang biasa Ibu lakukan itu seperti apa? Iya. Yang pertama pasti pas masuk ke sekolah penyambutan kita membiasakan salim ke guru. Karena kan guru-gurunya menyambut siswa-siswa sebelum masuk ke sekolah di gerbang. Yang kedua, salam gitu ya, mengucapkan salam. Yang kedua ya membuang sampah pada tempat sampah. Yang ketiga, kita mencontohkan pada anak-anak supaya tidak makan dan minum sambil berdiri. Iya betul. Itu yang harus ditekankan karena ternyata masih banyak anak-anak yang menyepelekan gitu ya. Bahkan orang dewasa mungkin masih banyak Bu. Iya. Iya makanya anak-anak juga kadang ada yang ini komplain. Saya sering kok lihat ini di luar sana kok ibu-ibu makannya sambil berdiri gitu. Jadi kita kasih pengertian lagi. Kalau begitu berarti kamunya yang harus ya memperingati itu ibu makannya jangan sambil berdiri gitu. Oke, berarti beri contoh intinya. Terus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Ini sudah Bu, pertanyaannya sudah habis. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya sudah mau diganggu. Ini nggak apa-apa. Lagi belajar di rumah biar lagi santai aja. Betul. Kalau kalau masih seperti ini nggak bertemu sama peserta didik gimana Bu rasanya? Iya kangen banget, udah berapa bulan? Udah 5 bulan, hampir 5 bulan berarti. Kita online belajarnya. Tapi di 2 minggu sekali juga kita mengadakan Zoom kok sama murid-murid. Ketemu via Zoom berarti ya? Iya, via Zoom. Baik Bu, terima kasih sudah mau diganggu. Semoga Ibu di sana sehat-sehat. Ya, semoga Mbak Nurdana juga lancar ya kuliahnya ya, lulus. Saya masih semester 4 Bu, atau Kak ini? Masih semester 4. Ya, masih lanjut ya? Kenapa? Via online juga kuliah? Iya, masih via online. Kuliahnya online juga? Iya. Insya Allah nanti kalau kita bisa silaturahmi, kita ketemu ya Bu ya? Iya Mbak. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ya.